Eksekusi rumah pensiunan polisi di Medan berlangsung ricuh. Ahli waris berusaha menghalangi petugas saat proses eksekusi rumah dan lahan seluas 1.500 meter yang terletak di Jalan Air Bersih, Medan, Sumatera Utara itu. Karim, pemilik rumah dan lahan yang merupakan pensiunan polisi, turut mengadang petugas di depan pintu masuk rumah. Setelah adu mulut dan negosiasi berlangsung alot, petugas pun menarik paksa ahli waris sehingga kericuhan pun terjadi. Penasehat hukum ahli waris mengatakan pihaknya memiliki surat SKT yang terbit tahun 1963. Namun pada tahun 1993 terbit sertifikat tanah dengan objek yang sama atas nama Evi Supiah. Bu Supiah ini memiliki surat tanah yang terbit di tahun 1993. Namun surat yang dimiliki oleh keluarga Pak Karim tidak ditarik. Ya, SKT harusnya kan diukur ulang ini barulah bisa terbit sertifikat. Namun tidak itu. Dan juga sertifikat tersebut memang objeknya betul di titiknya di sini. Namun alamatnya salah. Alamatnya itu dibuat di situ adalah Medan, Kecamatan Medan Amplas. Sementara di sini Medan Kota, Jalan Air Bersih, Kelurahan Sudirojo 1, Kecamatan Medan Kota. Dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah berubah. Saya punya bukti-buktinya, otentik. Penerbitan sertifikat ini dinilai salah sasaran meskipun objeknya tepat, namun alamatnya berbeda dengan lokasi yang ada. Tak hanya itu, dalam gugatan, penggugat melakukan gugatan terhadap Abdul Karim, sementara ahli waris bernama Karim. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Massa buruh berunjuk rasa menuntut kenaikan upah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi tersebut mengakibatkan kemacetan hingga lebih dari 3 km. Massa buruh dari berbagai serikat pekerja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sejak Kamis pagi berunjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum kabupaten. Aksi buruh tersebar di beberapa titik, salah satunya di akses menuju gerbang tol Cikampek arah Jakarta. Aksi ini mengakibatkan 11 truk mengantre hingga lebih dari 3 km. Para sopir truk yang terlalu lama menunggu kemacetan pun turun dari kendaraannya. Udah setengah jam. Kalau kayak gini, apa terganggu nggak sih Pak? Ya, terganggu. Kalau misalnya sampai ditutup total nggak bisa keluar gimana nih Pak? Ya, mau gimana? Ini Bapak dari mana, mau kemana sih sebenarnya? Saya dari sekarang. Oh. Itu yang 2.200. Udah nggak bisa masuk ke sana. Kemacetan mulai terurai setelah aksi buruh bubar. Sopir truk berharap masa aksi tidak mengganggu aktivitas lalu lintas. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Aksi buruh menuntut kenaikan upah juga terjadi di sejumlah daerah. Massa mengancam akan libatkan massa lebih banyak jika tuntutannya tidak dikabulkan oleh pemerintah daerah. Buruh dari berbagai serikat pekerja di Bekasi, Jawa Barat menggelar unjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum kabupaten. Aksi buruh tersebar di beberapa titik akses masuk kawasan industri Cikarang Barat. Mereka menutup akses gerbang tol yang mengakibatkan macet di kedua lajur, baik dari arah Cikampek menuju Jakarta maupun sebaliknya. Sementara itu, ratusan buruh berbagai serikat di Kabupaten Bandung Barat juga menggelar unjuk rasa di kantor Bupati. Mereka menolak keputusan Gubernur Jawa Barat yang menaikkan upah minimum Provinsi Jawa Barat 2024 hanya sebesar 3,57%. Massa meminta upah tahun depan naik 25%. Buruh mengencam akan menurunkan massa yang lebih banyak jika tuntutannya tidak ditanggapi. Arus lalu lintas dari arah Surabaya menuju Sidoarjo tersendat akibat aksi demo ratusan buruh se-Sidoarjo yang mengarah ke kantor Bupati Sidoarjo.
Ratusan buruh dari sejumlah pabrik di kawasan industri Sidoarjo menuntut Bupati agar mau memberikan rekomendasi kenaikan upah buruh 2024 sebesar 15% untuk diserahkan ke Gubernur Jawa Timur di Surabaya. Jadi nggak usah Bupati sok pintar, sok bijaksana. Kita cuma butuh rekomendasi. Tak hanya Long March, buruh juga memblokade di lajur protokol tengah Sidoarjo di depan alun-alun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka terkait kasus pemerasan dan gratifikasi terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada saat menangani perkara di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2021. Penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya resmi menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka terkait kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Syahrul Yassin Limpo pada saat penanganan perkara di lingkungan pertanian pada tahun 2021. Penetapan Firly sebagai tersangka pemerasan dan gratifikasi berdasarkan serangkaian penyelidikan, penyidikan, serta memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli. Bertempat di ruang gelar perkara di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Sebelumnya Firly Bahuri menyampaikan pembelaan diri membantah tuduhan menerima uang 1 miliar dolar Singapura. Firly menyebut situasi yang dihadapinya merupakan serangan balik dari koruptor. Dalam kasus ini, Ketua KPK Firly Bahuri dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Meski ditetapkan menjadi tersangka, Firly Bahuri masih berstatus Ketua KPK sebelum ada keputusan dari Presiden. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan meski tanpa Firly, KPK akan terus bekerja untuk memberantas korupsi di Indonesia. Kita tidak berandai-andai, ya, tidak berandai-andai, dan kita juga tidak tahu, dan belum juga ada kepres dari Presiden. Kita sampai dengan saat ini, Pak Firly masih sebagai Ketua KPK, kan begitu, dan menjalankan tugas seperti biasa. Kemudian terkait dengan kegiatan koordinasi kepolisian tidak ada persoalan. Ini menyangkut lembaga, bukan person pribadi-pribadi. Jadi kalau terkait kelembagaan, ya nggak ada terganggu. Sama saja kita berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, sekalipun menterinya sudah kita tetapkan tersangka dan kita tahan. Jadi, sama sekali nggak ada gangguan terkait dengan koordinasi kerjasama sinergi dengan pihak kepolisian. Kemudian terkait dengan opini publik, ya tentu cara yang paling efektif untuk meningkatkan kepercayaan publik adalah dengan kerja-kerja dan kinerja KPK, kan begitu kan? Tadi sudah saya sampaikan bahwa kami tetap berkomitmen dan tidak terpengaruh dengan kejadian ini, ya. Kita akan selesaikan semua perkara-perkara baik yang besar yang sedang kita tangani maupun dari hasil pengembangan dalam tahap penuntutan. Tentara Zionis Israel masih membombardir kamp pengungsian di Gaza. Padahal seharusnya gencatan senjata dimulai hari ini. Mengapa hal itu bisa terjadi? Untuk membahasnya sudah bergabung pengamat Timur Tengah Hasibullah dan Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Yuda Nugraha. Selamat malam Mas Hasibullah dan Pak Yuda Nugraha.
Selamat malam. Selamat malam, Oke. Mbak Zila. Baik. Selamat malam, Pak Hasibulan. Baik, kita ke Pak Hasibulah. Pak Hasibulah, ini Amerika juga sudah mendukung gencatan senjata, tapi kenapa ditunda? Apakah ada tekanan juga dari internalnya Israel yang mengatakan bahwa jika gencatan senjata ini dilakukan, maka Israel akan mengaku kalah perang? Ya, saya rasa penundaan gencatan senjata yang mestinya dilakukan pagi ini jam 10 waktu Gaza atau jam 3 sore waktu Indonesia, ini menunjukkan bahwa memang gencatan senjata ini memiliki latar belakang, keadaan, tujuan atau bahkan alasan yang berbeda-beda di antara satu pihak dengan pihak yang lain. Walaupun saya yakin gencatan senjata ini adalah pada akhirnya sesuatu yang terbaik apapun alasan dan motivasinya. Kenapa saya katakan yang terbaik? Karena minimal dengan adanya gencatan senjata ini maka jatuhnya korban, eskalasi yang ada, tragedi yang ada tidak semakin memburuk. Jadi sekali lagi ini kabar baik bagi kemanusiaan, bagi masyarakat Gaza, bagi masyarakat Israel dan bahkan masyarakat dunia yang memang dalam 1,5 bulan terakhir berjuang keras menyampaikan aspirasi dan pandangan nuraninya untuk segera ditemukan solusi sementara dan perdamaian untuk konflik ini, Mbak Zila. Baik, jika memang ada sesuatu kesepakatan yang belum disepakati keduanya begitu, apakah gencatan senjata ini akan tetap ditunda hingga kesepakatan itu akhirnya tercapai? Tentu semua pihak dan saya hampir yakin juga besok mungkin itu akan betul-betul dilaksanakan, walaupun secara konsep kalau hari ini ditunda, besok sebenarnya tidak ada alasan untuk tetap dilakukan. Jadi ini tetap menjadi sebuah spekulasi. Tapi kalau kita lihat dengan pendekatan diplomasi, dengan pendekatan kredibilitas yang telah melibatkan negara-negara besar, ada Qatar, ada Mesir sebagai mediator, ada Amerika sendiri yang sudah mendukung ini, maka saya hakul yakin ini pasti terjadi. Walaupun mungkin terjadi penundaan, maka itu yang saya bilang itu disebabkan oleh alasan dan keadaan yang cukup berbeda di antara satu dengan yang lain. Yang saya maksud berbeda adalah di Israel misalkan itu lebih kita tangkap bahwa ini kayak mendekati kepada strategi semata daripada sebagai sebuah solusi. Strategi artinya apa? Yaitu untuk mendapatkan apa yang mereka mau, pembebasan para sandera, kemudian melumpuhkan Hamas. Jadi saya yakin dalam jeda ini mereka tetap akan berupaya untuk bisa mendapatkan keuntungan secara strategi, sehingga kalau ini terjadi lagi perang setelah jeda maka dia bisa mencapai titik yang paling jauh, yaitu melumpuhkan Hamas. Sementara Palestina sendiri, Hamas sendiri juga punya kepentingan dan strategi sendiri. Dia mungkin merasa terdesak atau merasa terlalu banyak jatuh korban seperti ini, jadi butuh untuk bagaimana mengatur ulang pasukannya, bagaimana untuk menata ulang amunisinya misalkan. Jadi pasti ada sesuatu yang bisa diuntungkan di situ, dan Hamas juga tidak ingin ini menjadi kecolongan, karena itu dia bikin banyak syarat. Salah satunya selama masa gencatan 4 jam tidak boleh ada drone militer, tidak boleh ada kamera, tidak boleh ada pesawat yang itu dicurigai mengintai. Nah, ini kan dia juga ingin melepas sandera cukup banyak dan dia ingin tidak terintai. Nah, ini yang kalau jadi poin-poin kesepakatan gitu ya selama gencatan senjata ini gitu. Dan kita sekarang ke Pak Yuda. Pak Yuda, kita masih ada 3 WNI yang masih ada di Gaza, masih belum dievakuasi. Bagaimana kondisi mereka saat ini, Pak? Ya, dapat kami update Mbak Zila bahwa alhamdulillah sejak kita hilang kontak tanggal 18 November yang lalu dan kemudian tanggal 20 Israel menyerang Rumah Sakit Indonesia. Tadi malam kami sudah bisa berkomunikasi langsung dengan Mas Farid, Mas Fikri dan juga Mas Reza. Kondisi mereka dalam keadaan selamat saat ini, dan mereka saat ini posisinya sudah ada di Gaza Selatan, tepatnya di madrasah di sebelah Rumah Sakit Eropa yang ada di Gaza Selatan. Jadi mereka merupakan bagian dari yang dievakuasi dari Rumah Sakit Indonesia tadi malam. Oke, lalu progres evakuasinya sejauh ini seperti apa, Pak Yuda?
Ya, kami terus berkoordinasi erat dengan kantor Mercy yang ada di Jakarta. Memang pada saat awal mereka memilih untuk tetap tinggal di Gaza, namun melihat situasi yang ada saat ini diputuskan untuk melakukan proses evakuasi dan kami siap untuk fasilitasi. Memang banyak tantangan yang kita hadapi di lapangan, selain terkait dengan masalah situasi keamanan. Untuk bisa keluar dari Gaza perlu masuk dalam daftar yang kita pahami daftar tersebut adalah proses yang kompleks dan rumit antar pihak-pihak yang bertikai di sana. Baik. Nah, ini yang kita upayakan. Baik, tapi Pak Yuda, kalau di Gaza Selatan ini ketiga WNI ini nanti akan dapat tempat atau mereka statusnya masih jadi relawan, Pak? Saat ini ya mereka berada di sebuah madrasah, tentunya mereka masih tetap melakukan tugas-tugas kemanusiaan di sana. Seperti itu kita terus pantau. Oke. Baik, berarti mereka masih saat ini posisinya ada di Gaza Selatan begitu ya, dalam kondisi yang aman dan sehat. Baik, kita ke Pak Hasibullah lagi. Pak Hasibullah, ini kan pengusiran rumah sakit Al-Shifa, rumah sakit Indonesia ini yang awalnya untuk mencari dugaan markasnya Hamas, namun ternyata sejauh ini buktinya masih nihil. Yang ada saat ini justru pengosongan atau pengusiran kepada pengungsi-pengungsi. Ini bagaimana? Memang apa mau mengusir apa seperti apa Anda melihatnya? Ya, saya rasa apa yang dilakukan Israel dalam 1,5 bulan terakhir itu menunjukkan kejahatan pelanggaran terhadap segala macam tata nilai, tata krama, tata kelola apapun yang ada di dunia modern ini. Jadi tidak ada lagi pembenaran. Karena itu terutama dengan sudah mulai menyentuh Indonesia. Saya memberikan usul kepada Pak Yuda dan kepada Kemenlu. Menurut saya ini waktunya juga Israel terutama mengetahui bahwa Indonesia ini terutama sekarang berbeda daripada Indonesia yang dulu, minimal karena sekarang sudah banyak diakui dunia. Kita punya pengalaman G20, bahkan Pak Jokowi baru ketemu dengan Pak Presiden Amerika Serikat. Jadi artinya apa? Maknanya kita mempunyai modal yang cukup kuat. Nah, oleh karena itu ketika Israel mulai menyentuh Indonesia, menurut saya kita harus melakukan sesuatu agar Israel mulai berpikir kembali. Hentikan menyentuh Indonesia. Hentikan menyentuh rumah sakit Indonesia. Karena Indonesia bukan negara yang dulu lagi, dan itu bisa diambil langkah-langkah diplomatik, tidak baik langsung kepada Israel ataupun melalui negara yang kontak langsung dengan Israel, katakan Amerika. Karena secara diplomatik kita tahu kalau kemudian ada orang melakukan pelanggaran dibiarin, hari ini dia menginjak tangan kita, besok dia akan menginjak lebih besar lagi. Jadi jangan injak lebih dalam. Itu yang menjadi target daripada kebijakan politik luar negeri kita ke depan. Stop Israel menyentuh Indonesia. Yang lain mungkin dia sentuh tapi Indonesia tidak boleh disentuh. Itu cara menyampaikan. Bagaimana caranya? Tentu itu harus ditindaklanjuti di dalam saluran-saluran diplomasi yang ada. Tapi menurut saya kita harus bisa meletakkan garis merah secara diplomatik. Karena kalau tidak, maka dia akan melakukan hal-hal yang sudah dia lakukan dalam 1,5 bulan. Dan Indonesia terlepas dan terbebas dari kebrutalan nilai-nilai seperti yang diperlihatkan oleh Israel. Baik, berarti sejauh ini Anda meyakini bahwa Israel tidak akan melanggar kesepakatan dengan tidak melakukan gencatan senjata melihat kondisinya, Pak Hasibullah? Kalau saya lihat secara politik, maka sebenarnya kan sekarang ini, kenapa saya bilang gencatan senjata itu dianggap sebagai ibarat orang naik gunung, ini situasi istirahat sebentar yang diambil oleh semua. Karena memang semua pihak sekarang tidak terlalu baik untuk lanjut dalam peperangan ini. Katakanlah Israel sendiri sudah berada dalam jebakan seperti itu, Hamas juga dalam kondisi yang hancur seperti ini. Amerika yang mendukung dari awal itu pelan-pelan sudah mulai untuk mencari keseimbangan baru, karena ternyata itu berdampak kepada persoalan politik dalam negeri. Minimal itu kalau dilihat dari hasil survei, di mana dalam jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa pendukung Demokrat yang mendukung Biden cenderung turun gara-gara Biden dianggap terlalu pro-Israel. Ini secara politik Timur Tengah mungkin baru kali pertama
mendukung Israel justru tone-nya negatif. Oke. Dulu mendukung Israel tone-nya adalah positif, tapi kali ini negatif. Justru kecenderungannya negatif. Nah, oleh karena itu saya melihat genjatan senjata ini adalah hal yang terbaik dilakukan oleh semua, dan kami berharap ini betul-betul menjadi perbaikan dan penyelesaian sehingga kita kembali kepada martabat keadaban dunia. Tidak kemaluan seperti ini gara-gara dilakukan oleh Israel. Baik, jadi kita berharap bahwa Israel dan juga Palestina akan sama-sama melakukan gencatan senjata dan menyepakati apa yang sudah disepakati. Dan tentunya kita berharap juga Pak Yuda semoga nanti WNI juga bisa pulang dengan selamat. Baik, terima kasih Pak Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah, dan Pak Yuda Nugraha, Direktur Pelindungan WNI dari Kementerian Luar Negeri telah bergabung di iNews Prime. Salam sehat selalu, selamat malam. Pemirsa, calon presiden dan calon wakil presiden Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD menghadiri acara dialog publik yang digelar di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam kesempatan itu, Capres Ganjar menyampaikan mengenai visi misinya. Dalam diskusi dialog terbuka di Universitas Muhammadiyah Jakarta Kamis, Capres Ganjar Pranowo menyampaikan gagasannya untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan, mulai dari pendidikan, pemberdayaan, ekonomi, kesehatan, hingga penegakan hukum. Capres dari Partai Perindo, Ganjar Pranowo menegaskan ia bersama Mahfud MD komitmen untuk memberantas korupsi di Indonesia. Salah satunya menghilangkan budaya KKN. Itu kami berdua komitmen memberantas korupsi, maka perbaikannya adalah sikat korupsi, sikat KKN. Kalau kita sikat KKN, sikat korupsi, maka sistemnya mesti baik, lembaganya mesti baik, regulasinya sekarang menurut saya juga sudah baik, tinggal aktornya. Maka memilih aktor itu menjadi penting. Kalau itu nggak jalan, maka pemimpin tertinggi yang harus melakukan. Sehingga ini akan bisa berjalan sesuai dengan regulasi dan itu menunjukkan kepastian hukum. Maka kalau kemudian ada investor mau masuk, mau invest dalam ekonomi hijau katakan, ada banyak manfaat yang bisa kita ambil. Karena potensinya kira-kira 3,7 juta orang bisa terserap di tenaga kerja itu. Sehingga butuh pendidikan yang kita siapkan dan semuanya ini akan mengenerate ekonomi. Ditolak warga, ratusan warga etnis Rohingya yang terdampar di Pulau Sabang tertahan di pelabuhan penyeberangan Ulele, Banda Aceh. Sebanyak 219 warga etnis Rohingya yang terdampar dan ditolak warga Sabang diberangkatkan ke Banda Aceh menggunakan kapal penumpang dan tiba di pelabuhan Ulele Rabu sore. Para manusia perahu kini tertahan di pelabuhan Ulele, Banda Aceh, sembari menunggu proses koordinasi yang dilakukan pihak UNHCR dengan pemerintah daerah terkait keberangkatan dan penampungan. Dari hasil koordinasi UNHCR, warga Rohingya akan ditempatkan di gedung bekas imigrasi Kota Loh Sumawe. Akhirnya sudah clear. Sekarang kita lagi mau proses untuk segera pemindahan karena ada yang emergensi harus segera diobati dan sedang koordinasi dengan dinas terkait juga. Sementara untuk kondisi dan jumlah warga Rohingya masih dalam pendataan petugas. DPD Kartini Perindo, Kota Malang, menyelenggarakan bazar sembako murah untuk warga di wilayah Jalan Cakalang, RW 09, Blimbing, Kota Malang. Paket sembako murah disediakan partai bernomor 16 ini untuk merespon keluhan warga akibat tingginya harga kebutuhan pokok sekarang ini. Matur nuwun, saya tidak bisa mengucapkan banyak kata. Saya matur nuwun dengan ibu-ibu dan Pak RW. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat buat masyarakat. Kartini Perindo hadir untuk di tengah masyarakat untuk membantu paling tidak meringankan beban ibu-ibu di lingkungan saya. Sementara di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Partai Perindo menutup kejuaraan futsal Perindo Cup 2023 digelar di Gor Asber Nasution, Kota Tebing Tinggi. Dalam turnamen futsal ini, tim Bank BTN Siantar berhasil juara setelah mengalahkan tim ACC Kota Tebing Tinggi. Kita sebagai Perindo berusaha Perindo Cup ini akan kita laksanakan tiap tahun karena antusias masyarakat dan terutama generasi muda. Kegiatan yang digelar Partai Perindo di berbagai daerah menjadi ajang untuk mendekatkan diri dengan masyarakat sekaligus mendukung kemenangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, viral video amatir merekam sejumlah orang tua siswa SMK 17 Agustus Rangkas Bitung, Lebak, Banten ngamuk ke pihak sekolah. Mereka mempertanyakan keabsahan ijazah anak mereka yang diduga palsu. Sejumlah orang tua siswa mengamuk melampiaskan kekecewaan mereka kepada pihak sekolah. Hal ini terjadi akibat beberapa siswa yang telah lulus sekolah sempat ditolak saat melamar pekerjaan karena ijazah yang dikeluarkan oleh SMK 17 Agustus Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten diduga palsu. Dugaan muncul dari kualitas ijazah yang tidak seperti biasanya, mulai dari lembar kertas ijazah, stempel, dan tanda tangan pemilik sekolah. Kita masyarakat secara bersama-sama berinisiatif dengan tujuan baik membangun pendidikan Islam, yaitu yang pertama dirilis itu Dinia. Presiden Joko Widodo membagikan sepeda kepada siswa di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup iNews Prime. Saya Fazilah Karnisa, pamit undur diri dan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di ballroom salah satu hotel di kawasan Kabupaten Biak Numfor, Papua. Dalam kesempatan ini, Presiden Joko Widodo melakukan tanya jawab dengan siswa yang hadir. Salah satunya terkait mata pelajaran matematika. Siswa yang berhasil menjawab mendapat sepeda dari Presiden. Saya ingin bertanya, jika saya ingin membangun Papua, saya harus memulainya dari mana? Sementara salah satu siswa SD bertanya kepada Presiden mengenai cara membangun Papua. Terkait pertanyaan ini, Presiden Jokowi merasa takjub. Belajar, anak-anak tugasnya belajar, dimulai dari situ. Anak-anak belajar, nanti pintar, semuanya bersama-sama bangun Papua. Setuju? Bertemu dengan siswa ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Jokowi di Papua. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengecek persediaan pangan dan